Coca-Cola, kode KO, merupakan saham yang berhasil mengalahkan indeks S&P 500 dalam 1 tahun terakhir. But, apakah saham KO untuk 10 hingga 20 tahun ke depan bisa memberikan return yang diharapkan? KO, kode sahamnya Coca-Cola, sejak IPO sahamnya memang selalu naik. Tapi jika kita bandingkan total return yang sudah memperhitungkan dividen dari Coca-Cola versus S&P 500 10 tahun dari Februari 2013 hingga sekarang, maka kita bisa lihat di grafik ini. Indeks S&P 500 dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan saham Coca-Cola. Grafik biru adalah S&P 500 yang dalam periode ini memberikan return 222,9%. Sedangkan grafik orange adalah KO yang memiliki return hanya 113,6%. Return 100% dalam 10 tahun artinya investasi kita bertumbuh sekitar 7% per tahun. Ini seperti return reksadana dan rate deposito di BPR. Bahkan jika kita bandingkan dengan ETF flagshipnya ARK Invest yaitu ARKK, di mana ini adalah ETF yang sempat turun 80% lebih dari titik tertingginya di 2021 yang lalu, return ARKK ternyata masih sedikit lebih tinggi dari Coca-Cola. Ini adalah perbandingan return sejak ARKK inception di bursa, yaitu di Oktober 2014 hingga akhir Januari 2023. Grafik ARKK yang biru, sedangkan KO yang orange. Pergerakan KO memang lebih stabil, sedangkan ARKK lebih volatile. Sedangkan di titik tertingginya di Februari 2021, ARKK sempat memberikan return 660%, sedangkan KO hanya memberikan return 18,4%. Ini adalah grafik revenue per tahun dari 2013 hingga 2022. Kita bisa lihat bahwa sejak 2013 hingga 2018, revenue KO mengalami penurunan yang konsisten. Dari 46,8 miliar dolar di 2013 menjadi 34,3 miliar dolar di 2018. Walaupun revenue KO periode 2021 dan 2022 memang terlihat mengalami kenaikan, total revenue di 2022 sebesar 43 miliar dolar. Revenue ini masih lebih rendah dari revenue tahun 2013, 2014, dan 2015 yang lalu. Ini adalah rata-rata pertumbuhan revenue KO dibandingkan rata-rata pemain di industri sejenis. Sektor consumer staples memiliki rata-rata pertumbuhan revenue 4,6% per tahun. Pepsi 2,8% per tahun, sedangkan Coca-Cola justru minus 1,1%. Revenue di masa depan tentu bisa berubah-ubah tergantung bagaimana cara Coca-Cola untuk terus tumbuh di tengah pasar yang sudah hampir seluruhnya dikuasai. Saham Coca-Cola bisa menjadi menarik kembali jika di masa depan bisa menemukan produk baru yang bisa meningkatkan revenue seperti di masa-masa dulu saat minuman bersoda booming. Coca-Cola absolutely merupakan dividen king yang selalu menaikkan dividen dalam 60 tahun terakhir. Tahun ini pun dividen juga tetap dinaikkan. Saat ini memiliki yield 3%. Tapi, rate pertumbuhan dividen per share sejak 2009 selalu di bawah 10%, bahkan terus turun. Tahun 2022, dividen hanya naik 4,76%. Investor yang membeli sejak tahun 90-an waktu pertumbuhan Coca-Cola masih cepat, bisa menikmati pertumbuhan dividen per share di atas 10%. Jika kita beli KO saat ini, kita akan mendapatkan dividen 3%. Dengan asumsi pertumbuhan dividen per share 5% per tahun, maka 20 tahun ke depan kita hanya akan menerima dividen yield 7,7% saja. Lalu, kenapa Warren Buffett hingga sekarang masih memiliki KO di portfolionya? Jawabannya karena beliau sudah menggulung salju compounding baik itu dari capital gain maupun dividen sejak 35 tahun yang lalu. Jadi, kenaikan 1% saja bagi beliau yang sudah membeli di harga yang sangat rendah dulu bisa sangat besar. Bahkan dari compounding dividennya saja, kini beliau mendapatkan return 54% sendiri. Apalagi di samping growth-nya yang sudah lambat, Coca-Cola masih sangat profitable dan memiliki cash flow yang tebal. Bagi investor yang baru mau invest sekarang, ya memang harus bet either Coca-Cola bisa growing double digit lagi, atau tetap jadi saham kura-kura dengan kenaikan hanya 7% per tahun saja untuk 10 tahun ke depan. Kalau modal awal teman-teman sudah miliaran, mungkin KO bisa menjadi pilihan yang cukup tepat karena saham KO ini fungsinya bukan untuk melipat gandakan kekayaan, namun untuk menjaga kekayaan, ini seperti emas. Namun untuk investor yang modalnya masih receh, sebaiknya bisa mencari saham-saham yang setidaknya memiliki pertumbuhan revenue maupun dividen di atas 10% per tahun. Gimana menurut teman-teman?
Coba sampaikan opini di kolom komentar tentang saham ini ya.